Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 24 Juni 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah meresmikan Gedung Integrasi Profesor Dr. Muljono Notosudiryo Rumah Sakit Jiwa Menur. Meninjau proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahap 1 jenjang SMA SMK Negeri, serta melantik 6 kepala pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awal informasi pertama. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, melakukan kunjungan resmi ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis 15 Juni 2023. Kadis Sherlita mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin komunikasi dan menjajaki rencana kerjasama penyaluran informasi dari KPU Jawa Timur, dan KPU Jatim pun menyambut baik rencana kerjasama ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Kita simak informasinya berikut. Dalam rencana kerjasama penyaluran informasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin melakukan kunjungan resmi di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada hari Kamis 15 Juni 2023. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan pihaknya melakukan kunjungan tersebut dalam rangka menjalin komunikasi dan menjajaki rencana kerjasama penyaluran informasi dari KPU Jawa Timur. Kami berangkat dari, sebenarnya kalau dibilang kekhawatiran bukan kekhawatiran, tapi tegang gitu kali ya. Ini dari 2023, 2024 terkait pemilu gitu. Kominfo ngapain? Untuk menjawab itu penting bagi kami untuk kemudian membuka komunikasi dan konsolidasi, kalau boleh saya bilang Pak, terkait beberapa hal yang menjadi yang sesuai dengan ranahnya Kominfo gitu. Dalam kesempatan tersebut, Kadis Sherlita menyampaikan bahwa KPU dapat memanfaatkan beberapa program dan fungsi informasi yang dilaksanakan Kominfo Jawa Timur. Di antara lain, fungsi diseminasi, layanan klinik hoax, program lomba konten, dan pemanfaatan database. Sementara itu, Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gege Cahyo Baskoro menyebutkan, baik rencana kerjasama dengan Diskominfo Jatim dalam penyebaran informasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Ia menambahkan pihaknya menilai dalam pemilu 2024 sangat membutuhkan informasi yang benar dari sumber KPU, khususnya tahapan-tahapan krusial, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan, serta penetapan calon terpilih. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info kesehatan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Integrasi Profesor Dr. Muljono Notosudiryo Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Menur di Surabaya, Senin 19 Juni 2023. Peresmian ini sekaligus menjadi penanda bahwa RSJ Menur akan menjadi pusat layanan kesehatan jiwa dan mental terdepan. Gubernur Khofifah pun menjelaskan gedung baru yang terdiri dari 4 lantai ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan. Dan sekarang RSJ milik Pemprov Jatim yang telah berdiri sejak 1977 tersebut juga melayani kesehatan non-jiwa. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan rebranding image yang selama ini melekat pada Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Menur. Menurutnya selama ini kesan yang melekat di masyarakat mengenai RSJ Menur merupakan image yang negatif. Hal ini tentu tidak lepas dari namanya, RSJ Menur memang rumah sakit yang menangani penyakit kejiwaan. Namun kini RSJ juga melayani berbagai penanganan umum layaknya rumah sakit lainnya. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut menyampaikan dengan dibangunnya gedung baru ini, diharapkan dapat mengubah image mengenai RSJ Menur yang selama ini terkesan buruk di masyarakat. Diharapkan rumah sakit ini dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau tadi saya menyampaikan, kalau ini kesannya rumah sakit jiwa, itu ya sepertinya orang kesini itu nanti takut teridentifikasi, wah ini ada gangguan jiwa misalnya. Tapi kalau di sini menjadi center of excellence, jadi
pusat layanan kesehatan jiwa, pusat layanan kesehatan mental. Itu kan ada yang depresi, ada bipolar, ada yang schizophrenia. Itu mereka dengan sukacita akan bisa mendapatkan layanan di sini. Saya rasa banyak kawan-kawan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Moko Rijal melaporkan. Mantap ih. Iya Pak, iki Pak. Ini. Iya Pak. Allahu Akbar, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Gufron. Pinara. Niki Gus, kalau kajange kurban ten mriki. Alhamdulillah. Nggih. Saman kok ya kurban nang Alhamdulillah. tempatku. Nggih. Pundi sampine jenengan? Niku ten mriku. Oh niku. Nggih. Lho sapine sampean kok cilik engkrik-engkriken Lah ngono. pripun lho Gus? Lho sampean iki paham sapi layak kurban apa mboten sih? Mboten. Wah, ayo tak kenal nang ngene koncoku. Ten pundi? Oh niki dokter hewan niki. Lho. Iki ngerti sapi yang sehat dan layak kurban. Ten pundi Gus? Iki koncoku. Sinten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Mbah, nggih, niki kanca kula kajenge kurban. Nggih. Nggih, Pak. Dengan jelasaken, Nggih. sapi yang sehat dan layak kurban itu yang bagaimana? Oh nggih, insyaallah mangke kula. Nggih, Pun. Mboten nuwun, Gus. Yes, monggo sampean Nggih, belajar monggo. sama beliaunya Monggo, nggih. Pak. Monggo. Iya, jadi Mas, kalau kita milih sapi yang pertama sesuai syariatnya dulu. Kita pilih sapi yang umurannya kurang lebih sekitar minimal 1,5 sampai 2 tahun itu minimal. Salah satu cirinya dari sapi sudah masuk usia adalah giginya sudah poel Mas, sudah poel 2 seperti ini ya. Terus kemudian tidak ada cacat, telinganya utuh, terus kemudian tanduknya utuh, matanya juga kalau didekatkan gini dia merespon, tidak terlalu banyak air liurnya seperti ini. Kemudian warna bulunya mengkilat, kakinya tidak pincang, itu secara umum. Cuman kalau untuk yang kejadian yang akhir-akhir ini ada penyakit namanya PMK yang tahun kemarin sama yang tahun ini lato-lato, itu kita juga perlu waspadai. Salah satu ciri utamanya kalau PMK itu yang pasti dia sapinya kurus, terus air liurnya ini berlebih seperti berbuih busa. Yang kalau lato-lato ini di kulitnya ini muncul seperti bola lato-lato itu merata di seluruh tubuh dia. Cuman alhamdulillah kalau untuk tahun ini dari pemerintah sudah mendistribusikan secara merata untuk vaksinasi baik PMK maupun lato-lato. Salah satu tandanya bahwa sapi itu sudah tervaksin adalah adanya ear tag seperti ini. Ya, semua sapi yang sudah tervaksin PMK maupun LSD itu selalu dipasang ear tag dengan ada kode barcode-nya. Selain itu nantinya akan ada persyaratan tambahan Mas dari dinas terkait, itu biasanya dia mengeluarkan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Digarisbawahi dengan adanya SKKH itu lebih aman, sehingga konsumen seperti panjenengan dengan adanya SKKH apabila nantinya pada waktu proses penyembelihan itu didatangin oleh petugas, jenengan tinggal nunjukkan saja SKKH-nya. Surat itu Pak ya? Selanjutnya kita beralih ke info pendidikan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 1 jenjang SMA SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2023 di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Surabaya, Selasa 20 Juni 2023. Gubernur Khofifah berdialog dengan beberapa orang tua murid yang melakukan proses PPDB. Gubernur juga meninjau beberapa meja pelayanan proses PPDB dan ruangan operator yang melayani permintaan informasi dari masyarakat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 1 jenjang SMA atau SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2023 di Kantor Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Jagir, Surabaya, Selasa 20 Mei 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan beberapa orang tua murid yang melakukan proses PPDB. Gubernur Khofifah mengatakan pihaknya ingin meninjau proses PPDB termasuk ingin mengetahui berbagai kendala agar segera terselesaikan. Gubernur Khofifah menambahkan PPDB tahap 1 meliputi jalur afirmasi 15%, program afirmasi ADEM 7%, keluarga tidak mampu 5%, dan penyandang disabilitas 3%. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Berikutnya kita beralih ke info pemerintahan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 6 kepala pejabat eselon 2 atau jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 20 Juni 2023. Pejabat tersebut dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Jatim, Kepala Dinas Sosial Jatim, Kepala BPSDM Jatim, dan Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang. Gubernur Khofifah meminta supaya mereka langsung lari kencang dan tancap gas untuk melakukan transformasi. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 6 kepala pejabat eselon 2 atau jabatan tinggi pratama di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Selasa 20 Juni 2023. Pada momen itu, Gubernur Khofifah meminta supaya mereka langsung lari kencang dan tancap gas untuk melakukan transformasi. Adapun ke-6 pejabat yang dilantik tersebut yaitu Aris Agung Paiwai sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim, yang sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Ali Kuncoro sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Pulung Kaisar sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian, Restu Novi Widiani sebagai Kepala Dinas Sosial Jatim, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Selanjutnya, Ramlianto sebagai Kepala BPSDM, yang sebelumnya menjabat Biro Organisasi Seddaprof Jatim. Dan terakhir, Dr. Fauzan sebagai Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juni 2023, saya Gubernur Jawa Timur dengan resmi melantik saudara dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/2532. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, Sekdaprof Jatim Adi Karyono menambahkan, pelantikan pejabat eselon 2 ini adalah untuk mengisi kekosongan di beberapa jabatan yang diantaranya di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info ekonomi. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen dan siap mendukung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Timur terkait Pusat Data Ekonomi Syariah. Di Kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya, Jumat 16 Juni 2023, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim sudah memiliki pengalaman dalam mengonsolidasikan data yang tadinya memiliki standarisasi yang tidak seragam. Sobat Jatim, mari kita simak informasinya berikut ini. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat 16 Juni 2023. Wagub Emil mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen dan siap mendukung KNEKS serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Jawa Timur terkait Pusat Data Ekonomi Syariah atau PDES. Pasalnya, Pemprov Jatim sudah memiliki pengalaman dalam mengonsolidasikan dan mengintegrasikan data.
Untuk itu, Pemprov Jatim bisa mengontribusikannya kepada KDKS Jatim untuk kemudian dikoordinasikan dengan KNEKS. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS Dedi Wibowo menerangkan tentang PDES yang menyediakan indikator kinerja ekonomi dan keuangan syariah makro dalam bentuk PDB syariah dan data lainnya yang dibutuhkan sebagai referensi guna pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Baik Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bagi umat muslim di pekan depan. Semoga senantiasa diberi kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir batin. Sampai jumpa kembali di Info Jatim edisi pasca Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah di minggu pertama Juli 2023. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.